Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi giliran bantuan asing ditolak, giliran tenaga kerja asing diterima. Sejauh mana Anda menanggapi pernyataan itu? Meskipun kemudian Ferry Irwandi bilang Pak Endipat sudah menghubungi langsung Ferry Irwandi dan menyatakan permintaan maaf. Ya, kita semua bersyukur ketika dalam hal ini pemerintah atau yang terkait itu minta maaf. Karena kita semua juga tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat pemaaf. Tapi poinnya adalah bagaimana mungkin dalam kondisi seperti ini masih ada ego bahwa si ini duluan, si itu duluan, si paling-paling. Ini pertanyaannya adalah empatinya di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini semua kan yang kita bicarakan hulu ya Mas. Hilirnya adalah bagaimana kondisi masyarakat saat ini, karena mereka berada pada posisi setelah emergensi, otomatis adalah survival mode. Ketika mereka berada pada posisi sedang berusaha bertahan hidup, tapi justru pemerintah atau lembaga terkait atau mereka yang dalam hal ini mewakili masyarakat justru statementnya seperti itu. Dalam hal ini justru kami yang bertanya selaku masyarakat, kenapa dibenturkan antara relawan, antara influencer yang dalam hal ini sampai muncul tagar warga bantu warga. Ini kan sebetulnya adalah respon untuk melihat kondisi dan situasi, kok bantuan belum nyampe-nyampe ya, ya udah deh kita saling bantu aja. Ini bukan untuk menyerang pihak-pihak tertentu, tapi justru diksi-diksi itu yang justru membuat kita semua jadi bingung, kenapa jadi seolah-olah yang salah adalah warga yang berusaha mengumpulkan donasi dan hadir langsung di masyarakat. Terakhir, kalaupun harus disampaikan rasa pilunya, sedih rasanya untuk mendengar masyarakat ketika harus mengatakan giliran bantuan asing ditolak, giliran tenaga kerja asing diterima. Kalau memang kondisinya seperti ini, nggak bisa kirim bantuan, kirimkan saja kami kain kafan. Ini menggambarkan sebetulnya masyarakat kondisinya saat ini seperti apa. Di tengah kondisi seperti ini, pemerintah masih bisa menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Ini justru logical fallacy, apa yang sebetulnya ada di pikiran dan hati pemerintah. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Dia bilang kan mampu, ya udah kita buktiin aja. Masa kita belum udah nggak percaya, gua nggak percaya lo mampu, kan nggak bisa begitu. Belum sudah tidak percaya. Silakan, Mbak Arsyeli. Ya, kalau dari Sherly singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini, bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Terus kamu bisa jawab nggak? Dari dulu begini Pak, songket ya begini. Iya saya tahu, kenapa? Terus kita, aduh saya nggak kepikir ya kenapa songket begini ya. Terus nih Anindita pakai nih motifnya batik apa songket nih? Batik. Kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh kenapa ya? Oh tanya lebih jauh lagi, batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan
Ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dali. Ya, ini menarik untuk kita bahas ya. Bagaimana pernyataan Pak Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, teman-teman, terkait dengan penanganan banjir ya, setelah banjir di Sumatera bahkan Aceh, teman. Pada saat itu banyak sekali ya orang luar negeri, pemimpin atau negara-negara luar ingin membantu ya Indonesia ya. Namun pada saat itu Pak Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin ya menerima bantuan asing karena kata Pak Prabowo Indonesia mampu dan sebagainya. Nah kemarin teman-teman ya ada lagi pernyataan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo jangan dianggap, kata Pak Prabowo, bahwa kita itu sombong menolak bantuan asing. Kalau mau bantu ya silahkan, kata Pak Prabowo, teman-teman. Yang intinya pemerintah juga mampu melakukannya. Nah, tapi dengan kata lain, Pak Prabowo mengatakan kalau yang mau membantu ya silahkan. Ini artinya membuka peluang, teman-teman, untuk asing atau luar negeri mau membantu ya. Ini adalah dua pernyataan sikap yang sangat berbeda sebenarnya ya, di awal dan sekarang, teman-teman ya. Dan ya syukur ya kan dengan pernyataan Pak Prabowo yang kemudian di awal menolak dan yang kedua membuka peluang ya, ini memberikan angin segar bagi warga yang ada di Aceh bahkan Sumatera, teman-teman. Kenapa? Karena dengan pernyataan Pak Prabowo ini maka dianggap positif ya, atau respon positif oleh negara-negara lain untuk membantu Indonesia, teman-teman ya, untuk memberi bantuan kemanusiaan kepada warga-warga yang ada di Sumatera bahkan Aceh yang mengalami bencana alam ya. Dan memang sampai detik ini pun itu menjadi pembahasan, ini sudah 1 bulan lebih ya. Isu ataupun pembahasan mengenai pasca banjir ini terus menjadi pembahasan. Dan kita tahu Sherly Anavita ini adalah seorang aktivis media sosial yang selalu kerap menyoroti tentang penanganan banjir di sana, teman-teman ya, sehingga ya kemarin beberapa waktu lalu ya ia pun menerima teror ya dari orang yang tidak dikenal, mobilnya di piloks dan sebagainya ya, dan itu membuat publik heboh lagi, teman-teman. Bukan hanya Sherly, namun DJ Dodi juga ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.